Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, 'Apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan saudara, berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul.' Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hari ini mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lawan dari kata-kata Yesus ini adalah barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan Injil ini, Yesus menarik perhatian kita untuk melihat dan merefleksikan sebuah nilai yang amat penting di dalam kehidupan kita, yaitu kesetiaan. Injil ini membawa kita untuk menyadari bahwa hidup dalam kesetiaan harus menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Dan untuk menjadi kebiasaan, Injil mengajarkan bahwa mulailah dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita. Mungkin baik marilah kita berefleksi bahwa perkara-perkara kecil adalah mengenai kehidupan keseharian kita, yaitu mengenai relasi kita dengan diri sendiri dan relasi dengan sesama kita. Anggaplah bahwa relasi dengan diri sendiri dan sesama adalah perkara-perkara kecil yang menuntut kesetiaan kita. Relasi kesetiaan dalam perkara kecil ini tentu membantu kita untuk setia kepada perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, yaitu mengenai relasi kita dengan Tuhan kita. Kita ingat perumpamaan tentang kerajaan Allah, seumpama biji sesawi. Ia mulanya kecil, tetapi bertumbuh menjadi besar yang nyaman untuk burung-burung yang bersarang dalam naungannya. Begitulah hidup kita dalam kesetiaan. Ia adalah sebuah bibit yang disemayamkan Tuhan dalam diri kita. Semoga kita semua boleh merawat dan memelihara kesetiaan kita melalui perkara-perkara sederhana dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dan mampu setia dalam perkara-perkara besar menyangkut keselamatan jiwa kita. Tuhan memberkatimu.